Wing Chun 嚴文。Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Pada siang hari ini saya berkesempatan ingin berbagi atau sharing tentang materi latihan dasar Wing Chun yang mungkin buat teman-teman sudah bosen karena sudah banyak video yang mengulas tentang materi ini. Kemudian juga mungkin teman-teman sudah berkali-kali latihan di perguruan dengan materi yang ingin saya sampaikan kali ini. Tetapi ya mungkin kalau teman-teman yang tidak mau dengar dengan penjelasan saya, silahkan di skip aja. Tetapi jangan lupa tolong subscribe dan like dulu, baru kalian bisa skip. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang materi yang ingin saya sampaikan kali ini, boleh terus ditonton video saya, mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Sebelum lanjut kepada materi yang ingin saya sharing pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin berbagi informasi dulu kepada teman-teman yang mungkin mau atau sedang mencari baju Cheongsam untuk dipakai untuk latihan, mungkin kemudian dipakai untuk jalan-jalan atau santai di rumah, atau mungkin untuk membuat video TikTok. Siapa tahu ya, saya ingin menawarkan satu buah baju Cheongsam, di mana ini adalah produksi saya sendiri. Ya, tentunya bukan saya yang bikin, maksudnya saya mengeluarkan baju Cheongsam ini. Ini sederhana, ya, terbuat dari katun, di mana bagian dalamnya itu ada lapisan warna putih. Ya, nah walaupun baju ini dua lapis, tetapi ini tetap nyaman dipakai. Udah banyak yang beli dan sudah memberikan positif review, ya, dan mereka puas dengan baju yang mereka beli dari saya ini. Nah, kebetulan size saya hanya menyediakan dua, yaitu size M dan XL, dan sekarang ready stock. Nah, kebetulan pada bulan ini saya memberikan promo, yaitu berupa setiap pembelian satu buah Cheongsam, ya, teman-teman bisa mendapatkan satu buah earphone, ya, seperti teman-teman lihat, ya, satu buah earphone. Buat teman-teman yang mau, silakan, tolong, saran saya bisa langsung transaksi melalui Tokopedia, Bukalapak atau Shopee, di mana linknya saya posting di kolom deskripsi. Dan terakhir, kalau teman-teman mau lihat review baju saya lebih banyak, teman-teman bisa lihat di link juga yang nanti saya posting di bawah di kolom deskripsi. Nah, materi yang ingin saya berikan itu adalah melatih pukulan Wing Chun, yaitu pukulan simple, di mana teman-teman menemukan pukulan ini ada di Shu Lim Tao gerakan pertama dan Shu Lim Tao gerakan terakhir. Nah, ini yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Ya, gerakan pertama di Shu Lim Tao itu adalah dengan memukul lurus, ya. Kemudian gerakan terakhir itu adalah dengan pukulan beruntun. Nah, rekomendasi dari saya, ya, teman-teman kalau bisa membuat sebuah punching pad, apapun itu, ya, entah teman-teman mau beli atau mau bikin sendiri seperti yang teman-teman lihat yang saya tempelkan di boneka kayu ini, ya, itu silakan saja. Dan saya sarankan bahwa si punching pad ini teman-teman bisa tempel di tembok. Ya, pertama yang harus kita siapkan adalah posisi kita, kuda-kuda. Kita pakai gigi Kim Yong Ma atau kuda-kuda yang biasa teman-teman pakai waktu latihan Shu Lim Tao. Kemudian jarak antara bidang yang dipukul dengan kita itu kira-kira jaraknya seperti ini. Ya. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa tangan saya dari bidang ke bahu itu tidak membentuk suatu garis lurus. Jadi siku saya tidak locking, ya, tidak seperti ini. Oke,
Nah, nanti saya jelaskan juga kenapa tidak boleh lurus, kenapa harus ada sudut di sini untuk melakukan latihan pukulan. Oke. Nah, kedua yang harus diperhatikan juga adalah pada saat kita memukul, ya, kita bukan mendorong bidang. Jadi seperti yang saya jelaskan di depan bahwa kita berasumsi ya bahwa dummy saya ini adalah tiang atau tembok yang saya pasang punching pad. Dimana seperti teman-teman ketahui kalau tiang atau tembok ini dia tetap posisinya fix walaupun kita pukul sekencang apapun atau kita dorong dia tidak akan bergeming 1 mili pun. Ya, jadi kita ibaratkan bahwa tembok atau tiang ini yang di depan ini adalah lawan kita yang memiliki bobot berlipat-lipat. Jadi kita berusaha untuk memberikan penetrasi kepada tiang atau tembok ini tanpa penetrasi itu berimbas ke diri kita sendiri. Jadi pada saat nanti kita mukul ya, kita tidak seperti ini gitu, tapi kita tetap posisi balance seperti ini. Ya. Nah, balik lagi ke tadi ya, yang harus diperhatikan adalah siku, posisi siku. Saya mengistilahkan melontar siku, bukan memukul, tapi melontar siku untuk menghasilkan daya ledak. Ya, kalau teman-teman sering dengar istilah fudging, nah itu maksudnya daya ledak. Daya ledak yang kita hasilkan dari pukulan kita terhadap objek yang kita pukul. Itu pertama, siku. Kedua, itu adalah pergelangan. Ya, seperti teman-teman lihat, pergelangan saya akan bentuknya seperti ini dengan kepala menghadap ke sasaran. Ya. Kepala saya tidak seperti ini. Ya. Kenapa? Karena saya ini pergelangan saya hidup. Ya, kalau begini, yang hidup itu hanya siku. Pergelangannya mati. Tapi saya mau hidup dengan konteks bahwa dengan seperti ini, pada saat kita mukul, pergelangan kita berubah. Ya, seperti teman-teman lihat, pergelangan saya berubah. Nah, ya, antara kepalan seperti ini pada saat begini, ya, pergelangan saya akan menghubungkan kepalan saya dengan lengan bawah. Nah, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, itu yang tadi saya jelaskan, kenapa jarak ini harus membuat sudut, kenapa nggak lurus aja gitu kan, seperti ini. Kenapa harus membuat sudut? Oke. Kalau teman-teman lihat dari arah kamera, kalau saya di depan bidang, ya, teman-teman bisa lihat bahwa kepalan saya menyentuh bidang. Tetapi bagaimana pada saat, saya geser sedikit, ya. Ya, kalau begini kan dari kamera kelihatan bahwa tangan saya menyentuh bidang. Tetapi pada saat saya mukul dengan maksimum, di mana pada saat kita melontar siku, ya balik lagi ke poin 1, melontar siku maksimum, otomatis ada posisi di mana siku kita lurus, ya. Tetapi seperti teman-teman lihat ya dari kamera sana bahwa pada saat tangan saya lurus, kepala saya berada di belakang bidang. Ya, kepala saya berada di belakang bidang. Dan saya akan bereaksi membuat si tangan ini rileks kembali pada saat setelah memukul. Ya, seperti teman-teman lihat ada sudut. Contoh seperti ini. Misalnya saya lontar. Ya, teman-teman lihat tangan saya itu ada di depan bidang. Ini posisi santai, posisi rileks yang selalu saya lakukan pada saat latihan pukulan. Ya, tetapi pada saat saya memukul, kepala saya itu sebenarnya jatuh di belakang bidang. Nah, itu kenapa tadi saya jelaskan bahwa kita atur jaraknya seperti ini. Artinya pada saat kita mukul, supaya ledakan yang terjadi, yang kita hasilkan dari kepala itu bukan hanya di permukaan, tetapi yang dihasilkan adalah di belakang bidang yang kita pukul. Nah, itu tujuan latihan 3 poin tadi.
ya. Kemudian setelah teman-teman nanti melatih sebelah-sebelah, ya, entah kiri, entah kanan, baru teman-teman bisa latihan dua tangan. Nah, apa yang perlu diperhatikan pada saat latihan dua tangan? Jangan membuat tangan kita memutar seperti sedang goes sepeda. Ya, seperti ini contohnya. Misalnya saya melakukan dengan perlahan. Ya, seperti teman-teman lihat, kepala saya itu seperti goes sepeda, muter. Yang benar itu adalah tetap pada konsep yang pertama saya jelaskan saat kita melatih dengan sebelah tangan, bahwa tangan belakang ini tetap berangkatnya lurus. Seperti ini. Tetap berangkatnya lurus. Jadi dia tidak dalam konteks goes sepeda. Tangan yang sudah memukul kita buat turun ke bawah. Ya, sikunya ditarik, kemudian yang di depan kita lontar. Yang di belakang kita lontar. Yang di depan kita tarik sikunya ke bawah, yang di belakang kita lontar. Terus seperti itu. Ya. Nah, terus ada teman-teman yang bilang, "Loh, Mas, itu latihannya pukulan lurus. Kalau misalnya kita pukul ke kepala seperti ini, boleh dong?" Boleh, siapa bilang nggak boleh? Yang saya jelaskan adalah konteks kita latihan dulu. Ya, karena kita berusaha memahami straight line is the fastest. Ya, garis lurus itu yang tercepat. Itu yang harus dipahami dulu dari kita latihan pukulan. Bukan berarti kita pukul ke kepala nggak boleh kalau misalkan musuhnya tinggi, atau kita mukul ke bawah nggak boleh kalau kita mau menyerang perut. Tetapi dengan pukulan ke atas dan pukulan ke bawah tentunya memiliki konsep yang sama pada saat kita latihan mukul lurus seperti ini. Kita tidak boleh mendorong. Ya, kita melontar, kita menghasilkan daya ledak, di mana ledakan yang dihasilkan itu adalah di belakang, bukan di area depan. Walaupun apapun bentuk pukulannya, entah itu mau ngejab, mau uppercut, mau siku kalian keluar, pada saat musuh ini terkena dampak dari pukulan kita, dia pasti sakit. Tetapi sakitnya seberapa? Nah, itu tinggal balik ke seberapa kenceng dan seberapa bagus pukulan yang kita hasilkan. Itu poin kita latihan pukulan di awal, dimana kita harus pahami poin-poin tersebut. Ya, kita juga harus pahami posisi kita berdiri. Kita harus pahami alur tangan kita yang keluar dan masuk. Di mana keluar dan masuk itu, saya selalu bilang ke teman-teman di perguruan bahwa fokus kita ada di siku, fokus kita bukan di kepala. Itu teman-teman coba latih lagi dan pahami. Ya, nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Ya, mungkin saya bisa jawab secara teori dengan tulisan. Ya, jika teman-teman masih belum puas, silahkan masuk kelas online saya. Ya, teman-teman bisa ajukan waktunya kapan, kemudian persyaratannya diikuti, baru kita nanti bisa latihan online 2 arah. Ya, dengan saya melalui video conference ya, banyak seperti Zoom, Cisco Webex, atau mungkin Live. Ya, saya tidak merekomendasikan WhatsApp. Kira-kira itu aja. Atau mungkin teman-teman yang punya Skype juga boleh. Oke, kira-kira itu aja. Mudah-mudahan sharing saya pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmony Indonesia.